Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur hanya patut kita panjatkan kepada Zat yang Maha Pengampun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang terhormat Ketua DKM dan jajarannya, penasehat paguyuban dan Ketua paguyuban, jajarannya juga, Ibu MP, ada apalagi itu seduh dan lain-lainnya yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Para bapak, ibu, jamaah dan tak lupa jamaah yang insya Allah sangat mencintai masjid, adik-adik yang sudah bangun pagi, luar biasa ya. Ini menunjukkan cerahnya masa depan PGP. Ciri-ciri masa depan itu kan kalau anak mudanya kelihatan, gitu ya, anak mudanya tampil, itu ciri-ciri masa depan. Karena di masjid-masjid lain umumnya tua-tua ya, memang itu tua-tua. Penelitiannya Bu Sururi di UIN itu ini memang mempertanyakan kenapa majelis salim isinya itu umumnya janda-janda tua-tua, nah gitu. Kenapa orang itu sadar kalau sudah tua? Artinya kalau dari muda sudah sadar, seperti kata MC, terima kasih, berarti ada peluang lebih banyak, gitu ya. Walaupun ada doa namanya husnul khotimah, baik di akhir ya kan, baik di akhir. Kalau menurut saya baik di akhir itu ditentukan oleh di awal dan tengah juga. Jadi ada husnul khotimah, husnul bidayah, husnul wisatoh, baik akhir, awal, tengah, minimal baik di akhir. Nanti di sini ada hadis beberapa dan kisah tentang husnul khotimah, bagus sekali. Ada hadis ketujuh beberapa ya. Menarik juga ya, bahwa di bab ini kita akan baca tentang taubat. Sering kita dengarkan taubat gitu ya. Bertaubatlah, taubat. Bahkan mungkin banyak di FTV judul-judul tentang taubat. Para bapak, jemaah, para ibu yang berbahagia, ini saya sistemnya gimana? Mau nggak disuruh baca? Nanti akan ada ya kalau suruh baca. Ya, taubat itu di sini dijelaskan adalah satu kewajiban kulli dzambin. Ini mulainya babnya ini bab at-taubat. Taubat itu satu kewajiban dari setiap dosa. Jadi kita itu wajib bertaubat karena hampir setiap hari kita berdosa. Kalau ada yang merasa nggak berdosa setiap hari, enak, gitu ya. Setiap hari kita itu berdosa, bisa berdosa ke diri sendiri, bisa berdosa ke suami atau istri, anak, ya. Anak ke orang tua ke anak, mungkin antar tetangga, mungkin pemimpin kepada yang dipimpinnya, yang dipimpin ke yang memimpinnya, gitu ya. Sama. Jadi semua orang itu berdosa. Wajib fa'inkan fil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'arraf bi haqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Kalau dosanya itu tidak ada hubungan dengan manusia, syaratnya 3.
taubat itu yang pertama adalah di sini terjemahannya menghentikan maksiat. Jadi pertama maksiatnya berhenti. Misalnya korupsi, ya berhenti korupsi. Yang lagi rame nipu ya. Yang crazy kan kerjanya nipu ternyata. Jadi dadakan nipu. Belum lama dipuji-puji kan di satu stasiun TV, ternyata nipu. Wasani ayat dama ala fa'liha, yang kedua dia merasa menyesali. Ulama itu biasanya nangis tengah malam setelah tahajud, itu syarat yang kedua. Yang ketiga aniyan zama ala ya'udu ilaiha abada, dia berjanji tidak akan kembali, berjanji tidak akan mengulangi. Itu kalau yang hubungannya dengan Allah, ya hubungannya dengan Allah, misalnya tidak sholat, ya kan? Tidak sholat, maka dia yang pertama tidak sholat kan maksiat ini, tidak sholat, lalu tidak menutup aurat, misalnya ya. Kalau hubungan dengan manusia gimana? Kalau ada hubungan dengan manusia ditambah lagi syaratnya satu. Fa'in fakidahan dutara telah tasihut taubat. Jika salah satu yang tiga hilang maka taubatnya tidak sah. Wa ingka nanti maksiat tetara hobi adabi. Kalau berhubungan dengan adabi, dengan manusia, maka ada 4 tambah 1. Wa an yabro'a min haqqi sahibiha, maka dia harus meminta, itu terjemahnya Pak, menyelesaikan urusannya ya. Jadi meminta bebas dari masalahnya. Misalnya pernah pinjam uang lalu taubat, itu nggak selesai hanya dengan 3. Pinjam uang mau bayar kan, dia taubat minta ampun, itu nggak selesai, dia harus bayar dulu, termasuk bunga ya, bukan bunga dulunya, jadi inflasinya. Kalau rupiah itu kan rekodnya di situ, 2 juta tahun 2000 sekarang bisa jadi 100 juta. Dulu tahun 2009 beli rumah RSSS itu 40, sekarang RSSS 150, ya kan? Bahkan lebih sekarang bisa 200. Rumah sederhana itu sekarang 200, dulu 40. Artinya kalau dulu minjemnya 40, bayarnya 200, bukan berarti bunga, karena inflasi. Kalau mau aman, hitunglah dengan harga emas. Itu Pak, Bapak Ibu ya. Dulu misalnya punya hutang 2 juta, ya kan? Dulu harga 2 juta itu dapat emas LM, misalnya 20 gram. Sekarang 20 gram itu udah sekitar 20 juta. Mungkin beda kalau kita hidup di Amerika ya, bisa naik kan? Dolar. Para hadirin jamaah yang berbahagia, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang taubat. Jalannya begini. Taubat juga adalah, ya di sini at-taubah awwalu manazil as-sa'ilin ila maqam as-sidq. Indah maliki muqtadir wa bidayati salikin ila daril akhirah. Kalau orang mau menjadi menjadi sufi itu awalnya taubat. Jadi sufi itu kan banyak tangganya kan. Tangga pertamanya taubat, tangga terakhir ma'rifat, ya kan? Saya dengar ya, itu ya. Taubat dulu, baru ke yang lain ya. Di akhir ada ma'rifat gitu ya. Jadi memang taubat itu harus dikerjakan setiap saat,
Ya. Dan taubat ini adalah kewajiban. Ini ayat Al-Quran jelas sekali, banyak misalnya dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian bahagia. Jadi kalau kita mau menjadi bahagia, syarat yang pertama itu adalah taubat. Jadi taubat ini fardhu ain. Fardhu ain itu adalah lawan dari fardhu kifayah. Ya. Kalau fardhu kifayah itu seperti tadi ada tausiah Ustaz kita di WA tentang kematian, yaitu kalau memandikan itu namanya fardhu kifayah. Kifayah itu cukup dikerjakan oleh sebagian. Tapi kalau fardhu ain tidak cukup, Pak. Masing-masing harus melakukan. Kifayah. Ada juga yang menerjemahkan kifayah itu artinya kafaah. Kafaah itu artinya profesional. Jadi fardhu kifayah itu adalah kewajiban yang hanya bisa dilakukan oleh profesional. Jadi gak usah seluruh keluarga bisa mandiin. Ada profesinya. Pak Ustadz Bandi, Pak Mang Bandi, tahu siapa di sini yang profesi mandiin? Ada ya? Ada yang apa itu? Itu tuh yang nyapu itu. Nah, itu profesional, gak usah semua bisa. Termasuk profesi-profesi tukang kan nggak semua bisa. Kalau semua bisa nanti nggak laku mereka, kasihan ya. Kifayah namanya, fardhu kifayah. Jadi kewajiban itu hanya cukup diwakilkan profesional. Banyak yang hanya cukup diwakilkan ya. Jadi nggak semuanya seperti bidang-bidang apa ya, itu kan profesional aja, nggak bisa atau nggak semua harus bisa ya. Tukang, insinyur, itu kan profesional. Guru nggak semuanya bisa ngajar ya. Kalau nggak biasa ngajar kan, ngajar itu ini bikin keringetan ya kan. Sama, ada guru profesor itu banyak. Faman istajaba faqad tahaqqaqa falahahu wa ta'akkada najahu. Barang siapa yang melakukan taubat maka dia akan bahagia. Jadi kita sering bilang kan, yang penting bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu kalau taubat. Kalau Anda bahagia tapi di jalan yang tidak tepat, sebenarnya bukan bahagia, pura-pura bahagia. Ya. Yang kedua ayatnya adalah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan taubat yang nasuha. Kalau di sini ada tambahan, karena ini sarannya ya. Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Maka di sini memang ada banyak istilah ya, ada istighfar, ada taubat. Bedanya apa itu? Kalau istighfar itu zikirnya ya, istighfar. Astagfirullah. Jadi MC memimpin apa istighfarnya itu? Astagfirullah Rabbal baraya. Istighfar ya. Dan juga ada istighosah, istighosah meminta pertolongan. Yang wajahnya Islam itu meminta tolongnya. Istighfar, Islam, istighosah, apalagi isti'anah itu umumnya artinya meminta. Ya.
Ada taubat, ada istighfar. Kalau taubat tadi yang syaratnya ada berapa tadi? Ada 3 kalau tidak berhubungan dengan manusia, ada 4 kalau berhubungan dengan manusia. Di dalam istilah Islam juga dosa itu, taubat itu kan dari dosa. Dosa itu ada banyak istilah. Ada al-ithmu, ada al-dhanbu. Ithmu bukan sin ya, pakai ta. Ithmu. Makanya kalau Arab itu kalau tidak bacanya pasti salah. Misalnya Bapak Ibu baca Yasin, tapi yang transliterasinya itu saya jadi salah. Saya baca pun salah karena dia s itu ada banyak kan, ada f, ada s, ada s, ada son. Kalau g tentu kan itu salah. Sama dengan kita konsonan, misalnya huruf K tentu jadi M, J. Kemudian pahamnya maksudnya ya. Danbu, kalau danbu itu katanya dosa kecil. Nah itu ya, ada yang bilang demikian. Kalau itsmu itu dosa yang besar. Kita harus bertobat dari dosa yang kecil dan juga dosa yang besar. Ayat lain, nah ini ternyata yang tadi dibaca nih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, di sini dijelaskan ada banyak ulama memaknai taubatan nasuha itu sampai kepada 20-an lebih. Taubat nasuha itu, taubat apa itu beda-beda. Ulama memahami taubatan nasuha. Tapi inti dari taubatan nasuha itu adalah yang pertama adalah sebuah kejujuran dalam taubatnya itu. Yang kedua ada keikhlasan di dalam bertaubat. Yang ketiga adalah ta'mimud dzunubiha. Dia bertaubat atas seluruh dosa. Jadi kalau kita bertaubat itu disarankan taubat dari seluruh dosa yang sudah dilakukan. Itu dijelaskan yang paling atas, istaghfiru rabbakum dan dzunub as-salifah, dosa-dosa yang telah lalu, wa tubu ilaihi bima tastaqbilunahu. Jadi dari bertobat kepada dosa yang akan datang. Jadi pas sebetulnya taubat itu dilakukan oleh kita kapan saja, di mana saja, kapan, di setiap waktu, di setiap saat. Ini baru kita ketemu hadis yang pertama. Nanti ada hadis yang panjangnya 3 halaman saja. Hadis yang pertama, ada yang mau baca nggak? Coba adik-adik pegang nggak? Oh enggak ya. Ada yang mau baca? Nah, coba dikerjain ini, tulis buku kok dikerjain. Nah, dari siapa? Dari Pak Asep dulu. Mas nggak boleh. Tadi ini nggak lancar Pak, maaf. Terjemahnya. Rame. Nomor 1. Nomor 3, maka pergilah orang itu ya Pak. Kita sambil minum kan? Ini 13. Yang nomor 1 dari Abu Hurairah itu ya Pak. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya selalu membaca istighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Menarik ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi belum lama ini
Pak ngabarin nih bilang gini, wallahi billahi ta'ala, sumpah, wallah wal fajri, sumpah demi fajar, wal asri demi masa. Jadi wallahi demi Allah. Berarti kalau demi Allah betul-betul nih. Ini kata Rasulullah, ini sesungguhnya aku. Bayangkan ya, demi Allah sesungguhnya aku. La itu artinya sungguh lagi, sungguh. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya fil yaum, dalam sehari itu aktar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Banyak amat. Nah, 70 kali sehari. Kalau kita sehari berapa kali? Sholat sekali ya, saya berulang berapa? Ustaz Heru 7 kali, kali 5 berapa Ustaz? Baru 35. Perlu tambah ya, tempat lain ya. Oke. Okay. 70 kali dilakukan Rasul. Rasul itu kan sudah tidak punya dosa. Oh, 70 kali, ya kan? Kita sekali. Artinya ini menandakan bahwa yang tidak dosa pun beristighfar dan bertaubat, apalagi yang berdosa kan itu. Astagfirullah itu maknanya adalah atlubul maghfirah, memohon ampun. Memohon ampun itu maksudnya apa? As-sabhu minadz dzambi wa tadlilihi wa tadliluhu wa lamana kafir dzunub ala dzurbain. Jadi memohon ampun itu maksudnya adalah agar dibebaskan dari dosa. Yang dimaksud dengan bebas dari dosa itu ada dua. Yang pertama al-mahwu, dijelaskan. Yang pertama adalah dosanya dihapus. Jadi memohon ampun itu artinya, ya Allah tolonglah hapus dosaku, gitu ya. Dihapus, kayak kita nulis pakai pensil dihapus ya. Kalau pakai laptop di delete. Yang kedua at-tadil, yaitu mengganti. Yang satu dihapus, yang kedua mengganti. Dalilnya ada. Kalau yang menghapus, wattabi'is wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhu. Jadi kalau kita telah berbuat yang tidak baik, lanjutkan dengan kebaikan. Itu ya. Misalnya habis apa? Ini misalnya nanti habis marah, kita sholat, ya kan, tampuh. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau yang kedua maknanya adalah mengganti. Yang tadi menghapus, kalau kita berbuat buruk dihapus oleh kebaikan. Yang kedua, yang tadinya berbuat buruk diganti dengan kebaikan. Karena itu maka Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini hadis yang pertama. Di sini ada apa makna dari hadis ini? Katanya yang pertama adalah boleh ya, jawazul qasam 'ala syai'. Jadi itu kita itu boleh bersumpah pada sesuatu ya, untuk memperkuat, tapi jangan untuk memperkuat kebohongan gitu ya. Misalnya saya bilang gini, jangan terus ya. Enggak. Bapak Sudaya, kata Pak Sudaya, ini lahan udah jadi loh. Nah, gitu. Demi Allah, masa sih? Amat gitu ya, demi Allah, tapi benar, kebenaran ya. Boleh, ya. Boleh kita bersumpah. Yang kedua, haddul ummah ala taubat wal istighfar. Itu ya. Fa innahum ma'qanihi ghafara lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara yastaghfirullah wa yatubu ilaihi.
Yang kedua dari hadis ini sebetulnya Allah menekankan untuk taubat dan istighfar. Saya kalau nggak salah di WA-nya Ustaz Farhan itu muncul ada kata istighfar ya. Nah itu coba cek Ustaz Farhan itu profilnya ya. Berarti ini Ustaz Farhan sering bertaubat nih. Sampai profilnya juga taubat ya. Istighfar ya. Yang ketiga al-iksar minal istighfar wa taubat fa innal abda la yanfaqu an dzambin aw taksir falya'lam annahu Allahi nasir. Kata Allah, kita itu tidak akan pernah terlepas dari dosa. Dan banyak yang nggak terasa ya. Masuk riba itu kan paling yang banyak dihalalkan itu riba. Lalu hadis yang kedua, mau baca lagi? Nah yang kedua, MC boleh nggak baca ke MC? Boleh. Ya boleh. Dari Al-Khawf bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya saya selalu bertaubat setiap harinya 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini lebih banyak lagi ya. Yang tadi 70 ini 100. Sebetulnya kalau mau gampang ya, naik motor 10 ya, di tengah-tengah naik motor, kalau aman nih, nggak akan terkena keuntungan ya. Sekarang kali ngeri keuntungan ya. Ini 100 kali dalam sehari. Astagfirullahaladzim, yang paling pendek itu kan. Lalu apa makna hadis ini? Katanya yang pertama adalah wujubul taubah al-a'yah di annal amra yang qadil wujub wal muqaddam anas kafa dunatisna. Jadi kita itu wajib bertaubat. Kalau wajib berarti kalau nggak bertaubat dosa ya. Yang kedua harus ikhlas dalam taubat, syartun fi qubuliyah. Tubillah fa yatubu bil yawmi marrah 100 kali. Yang kedua katanya harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-iktsar bil istighfar wal musara'ah ila taubat. Makna hadis ini adalah kita harus memperbanyak istighfar dan cepat-cepat bertaubat. Jangan nunggu-nunggu taubatnya nanti aja dah, gitu ya. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, hadis yang ketiga. Ada yang mau baca lagi? Ini cocoknya anak-anak nih baca ya. Cuma nggak pada pegang. Yang ketiga Pak, dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, yaitu pembantu Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah lebih senang menerima taubat seorang hambanya melebihi dari kesenangan seseorang di antara kamu yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah-tengah padang Sahara. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Allah itu sangat senang katanya tuh. Kalau minta, ada orang minta ampun, Allah senang. Kalau kita gimana? Ada orang minta maaf nih. Tadi misalnya orang marah kita ya. Jadi Allah itu senang pertama ditaubati, diminta taubat. Yang kedua senang diminta
pertolongan. Beda dengan manusia. Kalau manusia kebalikan. Kalau diminta sekali bolehlah. 2 kali kan udah mulai enak ya. Gitu. Misalnya ada orang utang ke kita, belum bayar, udah utang lagi. Biasanya kita enak, tapi kalau Allah senang ya. Nah, itu bedanya Allah dengan kita. Hikmul hadis. Di sini dijelaskan itsbatu sifatil farhi, yang dimaksud Allah bergembira itu kalau dibaca nih Hikmul hadis paragraf kedua, maksudnya bukan gembira seperti manusia loncat-loncat. Kalau ada orang tobat Allah loncat, bukan. Kayak Pak Ustaz Hari misalnya mendukung Madrid lalu menang kemarin kan, pas gol itu gol loncat-loncat. Nah, Allah nggak begitu. Yang dimaksud dengan Allah bergembira itu Allah ridho wa sur'atul qabul wal iqbal. Kalau ada orang yang bertaubat dari sifat Allah ridho itu maksudnya ridho itu Allah rela. Kalau Allah udah ridho, apa yang diminta dikasih gitu. Kalau makanya kalau berdoa itu bagusnya kan taubat dulu kan. Astagfirullahaladzim. Kalau imam gitu ya, istighfar dulu. Istighfar dulu baru memohon. Nah, manusia juga gitu kan. Kalau mau minta ya minta maaf dulu. Misalnya kita mau minta bantuan ke orang tua, kan harus basa-basi dulu, ya kan? Ke siapapun gitu ya. Yang kedua, sihatur rahmatillah tatajawaz anal musyi wa taqabbul al-muhsin wa taqabbul at-taubah wa tadbir ad-dajjal. Jadi di hadis ini menjelaskan bahwa rahmat Allah itu sangat luar biasa. Saya baca di mana ya, bahkan kalau seandainya Allah mau nih dengan satu kesalahan kita aja, satu kesalahan itu bisa menutup berbagai hal, habis semua kalau mau ya. Tapi Allah itu begitu rahmatnya luar biasa, kasih kesempatan. Jadi, nanti di hadis lain ada nanti sampai kepada kita itu apa, kalau mau mati tinggal namanya sakaratul. Sampai ke situ Allah masih kasih rahmat. Kalau yang udah meninggal udah enggak. Nah, kita masih kasih kesempatan ya. Kayaknya bapak-bapak harus beli bukunya nih. Berapa Pak? 102 ya. 125 nih harus punya nih. Wah, murah sekali. Di Eropa Pak, buku 40 halaman itu 600.000. Sejuta ya. Amerika, Eropa. Ini itu gak ada royalti untuk penulis, nggak ada, makanya murah. Ya. Kitab-kitab Islam, kitab-kitab agama itu kenapa murah? Karena penulisnya nggak minta royalti. Kita kan marah-marah. Ahmadiyya aja marah-marah, katanya. Aku saya dibaca. Ini kan pernah marah-marah. Kita luar biasa ya. Adamul mu'akhadzah fil khata' ghairul mu'tamad. Di sini nih, bahwa kesalahan kita itu tidak dihitung kalau tidak disengaja. Oh, baik ya. Kalau tidak sengaja mah nggak dosa. Ya. Midruk kulit ila masyaallah yaqom bihi ahwaj ma yakunu lahu atau rajul manama bil balad wahdah tidak rukunan tidak ma'ahu bila zat. Kalau kita ada kepada dari kawan laula Allah ala taufihi wa ala alaihi dhalala. Ya, jadi Allah hanya menghukum kalau kita menganggap dosa kalau kita sengaja. Al-istislam li amrillahi bi khair wa barakah. Jadi kalau kita menyerahkan diri kepada Allah itu bagus dan berkah. Al-iqtida'in nabi Bidar bil madhab Litakrim lima kalifah
wa ziyadatul idhar bil umur al-mahsusah bil tariq al-mi wa fa'idatul syafiyah da'al hazal wal muhaqat wal aqd. Jadi kita itu inilah cara-cara yang dilakukan oleh Nabi. Al-haq ala muhasabatil nafs. Yang terakhir adalah kita diarahkan agar selalu introspeksi dirinya. Kalau kata orang kita ngaca diri, ngaca diri atau ngaji diri, gitu ya. Hadis yang berapa itu tadi? Yang ketiga, yang keempat. Ini kan ada 12 kenangnya ya, silamnya. Nah, siapa yang mau baca? Oh, kirain mau baca. Kalau ibu nggak usah baca ya, nanti nggak datang lagi. Pak Ustaz Arifin, Pak, boleh Pak? Yang masih kelihatan. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah selalu membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat pada waktu siangnya, dan membentangkan tangannya pada siang untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat pada malam harinya. Keadaan yang demikian ini terus berlangsung hingga matahari terbit dari barat, atau yakni sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Wah, ini lebih mantap lagi. Jadi kalau siang Allah siapkan malamnya nih, taubat enggak ya. Cuma di situ kan ada membentangkan tangannya menurut para ahli hadis gitu. Yang dimaksud enggak kayak kita lah ya, yang dibayangkan Allah punya tangan. Allah punya tangan dong, enggak. Yang dimaksud Allah selalu selalu terbuka untuk menerima taubat. Yang kedua, rahmatullah wasi'ah kulla syai'. Rahmat Allah itu luas. Yang ketiga, min syuruti qabuli taubat takuna fi al-tafakkur. Wa huna ma lam tatluh asy-syamsu. Jadi taubat itu akan diterima sampai tamakun, sampai tidak tamakun, sampai hari kiamat. Kalau langit matahari terbitnya udah dari barat, itu taubat udah gak bisa. Hadis selanjutnya apa nih? Hadis kelima hampir sama ya. Nabi radhiyallahu anhu ini gak usah dibaca. Nah ini hadis ke-6. Langsung hadis ke-6 ya. Saya dulu yang baca. Wa Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba sampai yugharqir. Jadi berapa? Sampai waktunya sakaratul. Jadi waktu itu katanya Fir'aun kan matinya di tengah laut. Nabi Musa membelah laut, Nabi Musa jalan, Fir'aun orang ngejar. Pas Musa udah sampai ujung, Fir'aun tolong kan. Itu yang tengah. Tadi kata Fir'aun, aku beriman kepada Allah. Nah, ketika itu dia diterima, karena udah umur. Coba kalau 1 jam sebelumnya terima gitu ya. Itu ya. Kayaknya satu lagi nih, gak apa-apa nih hadis. Siapa yang mau baca nih, banyak nih. Ini yang pertama. Ya, ini yang tentang orang membunuh 100 kali ya. Karena di waktunya udah siang, saya langsung aja intinya ya. Jadi ada seseorang yang sudah membunuh 99 yang namanya Zir. Ya. Ini bukan ini ya. Bukan ini ya. Nah, ini yang masuk ya. Gak usah yang ini nomor 7 gak usah. Langsung ke nomor 8 ya. Ini yang 100 yang membunuh 99.
Wa Nabi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana liman kana qablakum rajul qatala tis'an wa tis'ina nafsan fasa'ala an ahli ilmil ardh. Kemudian dia bertanya kepada ustaz ahli ilmi pada ala rahibin. Kemudian ditujukan kepada seorang pendeta, seorang ulama, kiai mungkin ya. Itu ente kesalahannya. Lalu dia datanglah, ya. Orang itu datanglah kepada orang yang ditujukan tadi, kepada ulama tadi, dan dia bilang saya umur 99 orang. Apakah saya boleh bertobat? Kata orang tadi kan yang dosanya mau tobat tadi. Lalu kata ulama tadi bilang nggak bisa. Padahal pakola inal kotartis waktu sini nafsan paham lalu minta Allah pakola lah. Pakota lahu pakam malah dihina. Karena dia bilang tidak bisa tobat, dia bunuh ke orang. Ulamanya dibunuh lagi, jadi dapat berapa dia bunuhnya? 100. Banyak banget. Terus paham lalu minta Allah pakola lah. Kemudian tanya lagi dia ke ahli ilmu, ada lagi dia tanya lagi ke ahli ilmu yang lain, ke ulama yang lain. Fakola innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubah. Dia udah bunuh 100 nih, apakah dia bisa bertaubat? Nah, curiga ya, takut enggak ya? Kira-kira takut atau gimana gitu. Wa man yaqulu bainahu wa bain taubat in tariq. Lu kata ulama tadi, ente tolong datang ke satu kampung namanya PGP. Intolek ila atikada wa kada. PGP kata di sana orang-orangnya beribadah kepada Allah. Orang-orangnya rajin dia subuh. Allah Taala ta'ala mahum. Ente ke sana ente beribadah. Lalu jangan pulang ke tempat kamu karena tempat kamu ini tempat yang kacau. Fa innaha ar-rusu wa talaqa hatta idza nasofat tarik atahul maut. Di tengah jalan orang itu belum sampai ke PGP sudah mati. Fakta somat bihi malaikat rahmat. Lalu malaikat ini berantem. Lalu malaikat rahmat dan malaikat adab berantem. Fakorat malaikat rahmat berkata, Ja'a ta'iban mukbilan biqolfihi Allah Ta'ala. Dia kan datang untuk bertaubat. Malaikat adab bilang lagi wakolat malaikat adab innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum beramal apapun, mau tobat tapi belum beramal apapun. Fatahum malak fi surati adamiyyin. Faja'alahu bainahum hakaman faqala. Lalu kemudian datanglah malaikat yang akan menjadi penentu. Ini dia masuk surga atau masuk neraka. Kata malaikat itu kisu ma bainal ardain. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Coba ukur jarak orang itu meninggal ke tempat awal dan ke tempat tujuan. Faqasu fawajaduhu anna ila ardil ladzi arada faqabat dhalhu malaikatur rahmah. Ternyata setelah diukur, ingat dia dari tempat awal ke tempat tujuan, dia di tengah-tengah. Ini jarak ke sini jauhan mana gitu ya? Jauhan tempat tujuan atau ke awal? Ternyata jaraknya jauhan ke tempat, berarti udah dekat ke tempat ini ya, tujuan ya. Tujuannya cuma 1 jengkal, kira-kira begitu ya. Faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun. Maka kemudian yang dapat yang menang adalah malaikat rahmat. Di sini ini menegaskan bahwa dosa sebesar apapun tidak boleh kita itu putus atau takut daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu kita mau ini ada semacam saran nanti ke depan kita perbanyak latihan baca
teks Arab ya. Jadi kalau baca hadis teks Arabnya kita baca, karena hadis paling Quran. Terjemah itu bukan Quran. Nah, kalau kata Ustaz Syekh Ar-Razi, satu huruf Quran itu maknanya bisa banyak. Satu. Maka Quran itu terkumpul dalam banyak Bismillah. Bismillah. Jadi kalau hanya baca terjemah berapa? Jadi nanti Muslim PGP ini kita tingkatkan lagi. Jadi baca teksnya itu harus dilatih. Hanya perlu latihan ya. Kenapa lancar ya? Karena latihan sering ya. Sama dengan yang sepeda kan. Kalau hanya teori ya nggak bisa. Ayo kita belajar sepeda yuk. Ini ban ya. Ban diameternya sekian. Ayo kita belajar poli. Ini lapangan poli panjangnya sekian, lebarnya sekian. Kayak belajar olahraga yang dulu. Polinya nggak pernah ya, nggak bisa. Sama ini. Hanya butuh latihan, insya Allah. Ya. Insya Allah kalau udah biasa, insya Allah nanti akan ada. Mudah-mudahan tidak kapok ya. Kajian kali itu mengenai taubat. Untuk hadis selanjutnya bisa dibaca. Ada hadis yang panjang sekali, 3 halaman. Arabnya 3 halaman. Ini ada kan di sini? Itu hadis tentang orang bertaubat karena dia tidak ikut perang. Gitu. Dia dalam keadaan sehat tapi dia tidak ikut perang. Dia minta taubat itu 50 hari. Baru dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya gini, jadi taubat itu kita harus mengatakan antara harapan yang tinggi karena ada harapan, tapi kita juga jangan menyepelekan. Allah ini baik ini, jangan gitu. Karena tadi kan orang biasa perang, satu waktu sekali nggak ikut perang itu 50 hari itu didiemin sama Nabi. Didiemin sweating. Ini orang sehat tapi nggak mau berperang. Sampai segitunya ya. Sampai segitu tidak ikut perang doang. Luar biasanya. Kalau sekarang yang perang kan cukup tentara aja. Kalau dulu kan seluruh laki-laki yang sehat itu harus berperang. Karena belum ada kesatuan ya. Bapak Ibu itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang disampaikan di sini adalah pengetahuan. Jadi dalam prakteknya diserahkan kepada kita masing-masing. Semoga kita bisa mengamalkannya. Itu aja. Terima kasih. Kita kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.